Setiap hari, ia bangun dengan alarm yang sama. Nada keras yang bukan hanya membangunkan tubuh, tapi juga beban. Hari-harinya penuh, padat, bahkan sesak. Ia berlari. Pagi ia dijemput dengan jadwal. Siang dihabiskan dengan target. Dan malam hanya sisa tenaga yang tersisa untuk sekadar bertahan. Setiap detik dimonetisasi, setiap aktivitas dipadatkan. Tugas-tugas datang seperti ombak, tanpa jeda dan tanpa ampun. Ia bukan sedang malas, ia hanya tenggelam, terlalu dalam. Dalam dunia yang ia bangun sendiri, namun perlahan justru mengaburkan jati diri. Dulu, ada semangat yang ia genggam erat. Dulu, ada satu kebiasaan yang membuatnya begitu istimewa. Bukan tugas, bukan pencapaian, tetapi membaca. Ia lupa bahwa dirinya pernah punya alasan untuk jatuh cinta pada kata-kata. Ia lupa bahwa buku pernah menjadi cermin, lentera, dan jendela menuju dunia yang lebih luas. Hari-harinya terus berjalan. Tapi kenapa semuanya terasa begitu hampa? Ia mulai lelah, bukan hanya fisik, tapi juga hati yang jenuh. Tak ada waktu untuk merenung, tak ada ruang untuk bertanya. Apa yang sebenarnya sedang aku kejar ya? Dan di tengah kelelahan yang tak terlihat itu, datanglah satu momen kecil yang tak direncanakan. Saat tubuh tak lagi kuat dan mata perlahan tertutup. Ia tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berjalan sendiri di lorong panjang. Sunyi, tapi damai. Di kanan kirinya rak buku berbaris, menjulang begitu tinggi. Satu persatu, buku-buku itu terbuka. Tapi bukan teks biasa yang muncul, melainkan kenangan. Saat ia pertama kali jatuh cinta pada cerita, saat ia menemukan jawaban dari halaman yang tak pernah diminta, saat ia merasa didengar oleh buku yang tak pernah menghakimi manusia. Dan di tengah ruangan, suara itu muncul, tenang tapi tajam. Kau terlalu sibuk membangun masa depan, hingga lupa pondasi yang membentukmu dulu. Kau tahu apa yang harus kau lakukan, tapi kau terlalu diam untuk memulainya. Ia terdiam, tersentuh, tersadar. Ia membuka mata. Sunyi, tapi kali ini bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh makna. Tangannya bergerak, tak lagi menuju ponsel ataupun gawai, tapi ke satu buku yang sudah lama tak ia sentuh. Ia membukanya, satu halaman, satu paragraf, satu kalimat, dan di sanalah ia pulang. Kini ia tahu, kesibukan adalah bagian dari hidup, tapi membaca adalah bagian dari jiwanya. Buku bukan sekadar aktivitas tambahan, bukan pengisi waktu senggang, bukan kewajiban kosong. Buku adalah jendela, jendela ilmu. Jendela untuk melihat lebih dalam, lebih luas, dan jujur pada diri sendiri. Dan pada akhirnya ia sadar, bahwa yang ia cari selama ini bukanlah pelarian, melainkan kepulangan. Dan membaca adalah jalan pulangnya.
Buku adalah jendela ilmu.